kita diberi kesempatan, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yaitu ilmu qiraat. Nah, ini kemarin katanya dalam pembelajaran ini kita mengawalinya dengan tepuk apa? Tepuk piaut ya. Tepuk piaut. Nah, sebelumnya kita baca bareng-bareng suratul Fatihah. Setelah itu silahkan yang memimpin tepuk piaut siapa? Kita baca suratul Fatihah dulu. Ala habibniyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa ini yang mimpin? Kanza Ibu yang mimpin. Kanza, ayo Kanza, gimana tepuk piaut supaya apa? Silakan. Semuanya ketika kuliah buka kamera. Ibu maaf, bukan Kanza Ibu yang toko piautnya. Kurang tahu Ibu. Gimana siapa kemarin Ibu lupa kemarin. Siapa yang siapa aja lah. Pakai enggak? Pakai tepuk supaya semangat aja. Kalau enggak, kita buka sound. Anda sudah ada bukunya kan? Sudah punya buku? Sudah ada? Sudah ada Ibu. Buku yang kemarin kita bahas untuk bait syatibiyahnya. Wa kulluhum tanwin wan nunu adghamu bila gunnatin fil lam war ra liyajmula, yang itu. Pakai lagu biar tambah semangat. Wa kullun biyanmu wa kulluhum tanwin wan nunu adghamu bila gunnatin fil lam war ra liyajmula. Wa kullun biyanmu adwamu ma'a gunnatin wa fil wawi wal yaduna khalafun tala. Nah, coba bareng-bareng dibuka soundnya. Seperti itu lagunya. 1, 2, 3. Wa kulluhum tanwin wal nunu adghamu. Ayo, ini buka aja. Bila gunnatin fil lami war ra liyajmula. Wa kullun biyanmu adghamu ma'agunnatin wa fil yaduna khalafun ta'ala. Terus wa indahuma lil kulli adhiz bikilma makhafata asbahil mudha'afi asqala wa inda hurufil halqi li kulli adhara ala haja ala haja hukmun, ya, ala haja hukmun amma qalihi ghufila. Berapa belum itu? Belum Bu. Belum Ibu. Belum. Dihafal. Paling tidak ini ya. Ini kan kemarin kita bahas bab nun sakinah dan tanwin. Rata-rata
bacaan ikhfa, iklab, idgham bila gunah, itu semuanya sama. Yang berbeda hanya apa? Yang berbeda coba. Masih ingat kemarin? Yang berbeda ketika apa? Sakin al-mausul. Kok sakin al-mausul toh? Orang hukum nun, sukun, dan tanwin kok. Yang berbeda apa? Bertemu ya dan wawu. Ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan wawu dan ya. Nah, apa bacaan Imam yang berbeda? Bila guna. Siapa yang bila guna? Kolak. Kolak. Itu saja yang berbeda. Kolak saja. Kolak membaca idgham bila guna ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf wawu dan ya. Ya, itu saja. Nah, itu baitnya yang mana? Baitnya yang nomor 2. Ya, baitnya yang nomor 2. Wa kullun biyanmu adghamu ma'agunnatin wa fil wawi wal yaduna khalaqun ta'ala. Itu saja deh yang dihafalin. Yang dihafalin. Ya. Anda hafal itu ya. Dalilnya apa? Kalau ditanya tanwin dan nun sukun ketika ketemu dengan huruf wawu dan ya kalau membaca itu bila guna. Mana dalilnya? Mana dalilnya mana? Kullun bi yanmu adghamu ma'agunnatin wa fil wawi wal yadu wal ya'u wal ya'adunaha khalaqun ta'ala. Iya, yang pasnya itu ya, yang pasnya itu cuman wa fil wawi wal ya dunaha khalaqun ta'ala. Ya. Wa fil wawi wal ya dunaha khalaqun ta'ala. Nanti kalau Ibu tanya seperti itu dalilnya. Ketemu di mana saja Anda jadi ingat. Oh ya, maksudnya apa? Maksudnya apa? Ketika ketemu dengan huruf wawu dan ya dunaha khalaqun ta'ala. Khalaq ta'ala membaca tanpa guna. Gunaha itu tanpa ha guna. Membaca tanpa guna. Gunaha tanpa guna. Siapa? Khalaq. Ya. Itu paham ya? Sekarang Ibu mulai kayak gitu. Mulai pakai dalil. Ya. Tapi dalilnya Ibu nggak menuntut semuanya hafal. Hanya yang poin-poin saja. Wa fil wawi wal ya dunaha khalaqun ta'ala. Ya. Nah, baik, lanjut. Ini tadi siapa yang mau membaca surat Al-Baqarah ayat 41? Silakan, kami persilahkan, silakan. Yang mau membaca? Yang mau atau yang per kelompok itu, Bu? Yang kelompok. Kita utamakan kelompok. Ini loh biar semuanya merata. Ibu tujuannya adalah semuanya merata, tapi tetap seluruh mahasiswa ketika ada tugas itu mengerjakan. Ya, mengerjakan semuanya. Nah, ketika ada teman yang membaca, ada kesalahan misalnya, ada koreksi, maka Anda juga ikut mengoreksi punya Anda. Silakan. Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 41. Di sini ada wajah pertama itu kolun, mad badalnya koser, mad mufasilnya koser, mim jamanya sukun, nun sakin awat tanwin, idgham ma'al gunnah, wa daraja ma'ahunya Ibnu Katsir. Cara bacanya wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Itu untuk kolon wajah pertama semuanya koser dan mim jamanya sukun. Untuk wajah kedua kolon mad badalnya koser. Yang nomor 1
Wa ma'ahu wandaraja ma'ahu ad-duri wajah pertama. Terus asusinya di mana asusinya? Asusinya di wajah pertama ya Ibu? Itu nggak ada tulisannya. Mana tulisannya? Iya Ibu. Ditambah ya. Tulisan ad-duri itu kurang wawu ya. Ad-duri. Oh iya Bu. Ya. Ad-duri sama asus ya Bu? Iya. Ya. Kemudian kolom wajah kedua itu ada mad badalnya koser, mad mufasilnya koser, mim jamannya silah. Di sini bedanya sama kolom wajah pertama itu silahnya. Terus nun sakin wa tanwinnya sama. Wadaroja ma'hunya Ibnu Katsir. Cara bacanya wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Jadi ma'akum bukan ma'akum lagi. Kemudian kolom wajah ketiganya yaitu mad badalnya koser, mufasilnya tawasud, mim jamannya sukun. Wadaro jama'ahunya ad-duri yang kedua, wajah kedua, Ibnu Amir, Asim, sama Al-Kisai. Cara bacanya, koser tawasud. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Jadi di sini mad munfasilnya tawasud 4 harkat yang bima sama wala takunu. Kemudian yang kolom wajah keempatnya mad badalnya koser. Terus mad munfasilnya tawasud, mim jamannya silah. Berarti sama kayak yang kedua, cuman bedanya di sini tawasudnya aja pas manbun fasilnya. Cara bacanya, kalau yang kolon wajah keempat ini sendirian tanpa ada wadaro jam'ahunya. Cara bacanya, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Seperti itu yang kolon. Kemudian warash wajah pertamanya. Kenapa diduluin waras yang wajah pertama? Karena di sini bacanya sama kayak yang kolun. Kolun yang wajah keempat itu di warasnya mad badalnya koser, mad munfasilnya tul. Maksudnya kalau waras ini lebih mendekati karena sama-sama koser ya Bu ya, mad badalnya. Kemudian mad munfasilnya tul, mim jamannya sakin, wadar jam'ahunya khallad. Cara bacanya koser tul sukun. Iya, oke. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Ya. Kemudian khalaf. Khalaf di sini koser, karena masih koser, jadi langsung khalaf, nggak langsung waras kedua. Karena kalau waras kedua itu tawasud mad badalnya. Jadi kalau khalaf pertama mad badalnya koser, terus mad munfasilnya tul, kemudian mim jamannya sakin. Idgham bila gunah. Jadi bedanya kata Ibu tadi, yang beda tuh di khalaf yaitu idgham bila gunah tanpa panjang. Ya. Cara bacanya tulisan idghamnya juga dikasih alif ya, kurang alif. Idgham gitu ya. Ya Bu, idgham. Ya. Ya, cara ya. Merah itu ini panjang ya Bu. Berbeda. Silakan. Baik Bu. Cara bacanya koser tul sukun.
wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi. Dede keluar dulu ya. Nanti abornya di kamar. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Jadi bedanya qolilaunya bila gunah. Jadi nggak panjang lagi. Kemudian termasuk kholat ya. Oh, ya udah. Ya. Termasuk kholat. Enggak. Kemudian Warash wajah keduanya ngelanjutin yang Warash yang tadi. Di sini bedanya tawasud. Jadi bi'a wa a-nya panjangnya 4 harakat karena tawasud. Kemudian bima-nya tul, ma'kumnya tetap sukun. Terus bi'a-nya juga sama kayak mad badal karena dia memang mad badal jadi tawasud juga. Cara bacanya wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Ya. Kemudian wajah ketiganya tul. Jadi a-nya mad badalnya tul, mungfasilnya tul, mim jamanya sakin tapi kalau nun sakinah wa tanwinnya sama. Cara bacanya wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Ya, bagus. Selanjutnya ayat keduanya bakal dijama oleh teman saya Ibu Kanza. Dipersilakan. Ya, silakan Kanza. Ini Mia, Mbak, itu Aduri ditambahin wawu ya. Nama Aduri ya, Bu. Penulisan. Terus itu sama Asusi ya, Bu. Mbak Susi. Kholaf itu tulisannya. Ini karena tulisan juga mempengaruhi. Oke. Idgham. Baik, Bu. Kanza, silakan Kanza. Baik, Ibu. Selanjutnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 154. Yang pertama kolun, nun sakinah wa tanwinnya idgham ma'al gunnah, kemudian mad mutasilnya tawasud. Wan daraja ma'ahnya Ibnu Katsir, Ad-Duri, As-Susi, Ibnu Amir, Asim, Al-Kisai. Cara bacanya ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Selanjutnya kholak nun sakinah wa tanwin idgham ma'al gunnah, kemudian mad mutasilnya tul. Cara bacanya ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Selanjutnya Warash min sakinah wa tanwin idgham ma'al gunnah, kemudian mad mutasilnya tul, asakin mausulnya nakal. Cara bacanya ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Selanjutnya kholaf wajah pertama nun sakinah wa tanwin idgham bila gunnah, mad mutasilnya tul, kemudian asakin al-mausulnya sakep. Cara bacanya ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Yang terakhir kholaf wajah kedua
nun sakinah wa tanwin idgham bil gunnah, kemudian mad mutasilnya full, sakin mausulnya tahqiq. Cara bacanya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ya, itu tulisan idgham juga ya. Idgham itu ya. Hamzah. Kurang alif ya, Bu. Iya, kurang alif. Tolong dibetulin juga ya. Baik, Ibu. Berapa yang dikasih tugas kemarin? 2, Ibu. 2 saja ya. 2. Oke. Ibu mau share coba. Kalau lafal ini misalnya wal takum minkum. Ini kan masih ada pembahasan kemarin ya. Pembahasan di bab tanwin wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini di sini ikhtilafnya ada mana? Ikhtilafnya. Wala takum Apa? Nun sukun bertemu mim. Apa? Itu nun apa tadi? Nun sakinah wa tanwin, Ibu. Nun sukun. Ada perbedaan nggak Imam Qiraat 7? Nggak ada, Ibu. Nggak ada. Kalau nggak ada nggak usah ya, diabaikan. Terus yang terdapat ikhtilaf mana lagi? Minkum mim jama, Bu. Mim jama. Bacaan Imam Qiraat 7 apa? Sukun bismillah. Qalun bismillah. Silah. Al-bakun bisukun. Yang membaca silah siapa aja? Coba bacaan Imam Qiraat 7 seperti apa? Yang bisa jawab langsung buka son. Kolun yang silah, Ibu. Yang dulu. Terus sama kolon wajah keempat yang silah. Itu ada Aduri, Ibnu Amir, Asim, Al-Kisai, sama Ibnu Akasir. Nah, Ibu mau tanya, bacaan minkum ummatun. Itu khusus itu saja. Khusus itu saja. Yang membaca, coba bacaan Imam Qiraat 7 seperti apa? Qalun bisukun, bisilah ma'akasar, bisilah ma'atawasud, warash, bisilah ma'atul, Ibnu Katsir. Yang membaca kolon juga membaca silah ma'atul. Enggak, Ibu. Siapa yang baca silah ma'atul? Waras. Terus? Ibnu Katsir bisilah ma'akasar, al-bakun bisukun. Oke. Jadi cara menjelaskannya seperti itu ya semuanya. Kalau ditanya ini lafal ini bacaan Imam Qiraat 7 seperti apa? Kolon, sukun, silah. Ya. Silahnya ma'al qasr karena sesudah menjama ada hamzah qata, hamzatul qata'i. Maka statusnya menjadi menjadi madul munfasil, ya.
menjadi madul munfasil. Ini minkum ya. Karena sesudahnya menjamak, jadi minkumu ini kan ummatun. Nah, ini ada kumu. Kalau seperti ini disilahkan, itu maksudnya silah mim jamak dengan huruf wawu, ya, huruf mad. Jadilah ini apa hukum madul munfasil. Karena kolon pada mad munfasil itu membaca dengan dua wajah bacaan, yaitu bil qasr dan bil tawassut, maka silahnya ma'al qasr dan ma'atul. Ibnu Katsir karena mad munfasilnya membaca bil qasr, maka silah ma'al qasr. Nah, Waras karena mad munfasilnya membaca dengan tul, maka silah ma'atul. Sekarang, oke, ini. Mana ini kalau ganti? Menghapus dulu deh, Hapus dulu. Oke. Sekarang saya mau kembalikan yang mana ini? Ini ya. Sekarang ini minkum ummatun selain mim jamak. Kasus apa yang Anda tahu? Kasus apa lagi? Kasus apa? As-sakin al-mafsul. Nah, sakin mafsul. Kenapa? Karena sakin mafsul itu ada huruf mati di akhir kata berhadapan dengan hamzah kotok di awal kata berikutnya. Ya kan gitu kan? Kayak ini, bal, ahya. Ya. Sama enggak? Sama kan? Oke. Sama. Nah, sama. Karena waras pada kasus mim jamak seperti ini itu mempunyai wajah bacaan silah, mestinya kan membaca nakal kan? Mestinya membaca nakal. Tapi karena punya wajah bacaan tersendiri pada mim jamak yaitu silah, ketika sesudah menjamak hamzah kotok, maka waras tidak membaca nakal pada kasus ini. Tetapi imam lainnya siapa yang membaca, yang mempunyai wajah bacaan terkait dengan as-sakin al-mafsul? Siapa? Kholaf Ibu. Kholaf membaca apa? Tahqiq sama saket Ibu. Tahqiq dan saket. Maka di sini kholaf wal takum minkum ummah. Nah, dan wal takum minkum ummatuyya. Nah, sama ini ya. Ummatuyya. Karena tanwin ketemu dengan ya. Dalilnya apa? Kholaf baca itu kabilahuna. Tadi apa? Potongan aja. Dalilnya apa? Wafil wawi wal ya. Wafil wawi wal ya. Dunaha kholafun tala. Apa itu? Dunaha kholafun tala. Ingat. Ya. Ummatu yad'una ilal khairi. Terus mana lagi ikhtilafnya? Ikhtilafnya mana? Ulaika. Ini masuk enggak? Ya muruna. Masuk Ibu hamzah mufrad. Wah ya, iya Bu. Hamzah mufrad. Hamzah. Ya, pada hamzah mufrad bacaan Imam Qiraat itu apa? Bacaan Imam Qiraat itu apa? Pada hamzah mufrad. Warosh dan Susi bil ibdal Ibu ya? Ya, Waras dan Asisi membaca ibdal. Ini tak kasih gini. Nah. Oke, gitu. Waras dan Asisi membaca ibdal. Waya muruna al-bakun fitahkik. Coba ini Ibu suruh bebas. Silakan membaca kolon wajah pertama. Siapa yang mau baca? Duluan. Nah, coba.
Siapa? Bebas, siapa yang mau baca? Silahkan. Kok diem? Kolon. Coba kolon langsung baca ini. Latihan ini, latihan. Baca ayatnya saja. Malah lebih enak. Aat deh, Bu. Ayo silahkan, Aat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Ulaika, adakah yang membaca qasr? Wa ulaika Ada Bu kolon. kolon, Bu. Ya, kurang panjang kalau itu ulaika. Wa ulaika. Kurang panjang ya, Bu, tadi. Iya, kurang dikit. Wa ulaika humul muflihun. Ya, oke. Nah, ini baru wa ma'ahu at-turi. Tolong semuanya mencatat. Ini karena belum tercover ya. Tolong semuanya mencatat. Jadi pertama kolon sukun mim jamak, kemudian mad mutasilnya itu tawasud ya, ada yang membaca qasr. Wa ma'ahu atau wandaroja ma'ahu ad-duri. Nah, oke. Terus urutan yang kedua siapa ya? Urutan yang kedua boleh kalau ini Khalad. Coba baca Khalad. Masih. Aat itu mar'atus sholihah ya? Iya, Bu. Hah? Iya, Ibu. Aat itu mar'atus sholihah. Ayo. Coba, Aat, baca lagi. Khalad. Bedanya di mana? Bedanya dengan kolon yang tadi. Bedanya di sini. Di wa ulaika. Oh. Baca apa Khalad? Khalad baca apa? Pada mad mutasil. Tul Bu. Tul, ayo. Tul. Baca. Silakan baca. Bal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Nah, bagus. Terus, berikutnya siapa? Sini yang mendekati akhir ayat perbedaannya. Siapa? Ada yang tahu? Urutannya siapa ini? Urutannya? Yang hamzah mufrad itu dulu ya, Bu ya? Nah, ya, siapa berarti? Berarti siapa? Yang baca ibdal tadi siapa yang baca ibdal? Lupa. Jangan lupa. Waras Ibu. Lupa, Bu. Waras sama siapa? Waras Hamzah. Hamzah, Ibu. Hamzah. Hamzah. Waras sama siapa? Sufi, Bu. Waras Susi. Waras sama Susi. Berarti kalau membaca waras itu harus dari depan, ya. Istilahnya sini, maka kita dahulukan asusi. Nah, asusi. Wa yamuruna. Boleh langsung begitu. Ini idem, masih idem, ya. Silakan, lanjut. Siapa? Mau Aat lagi atau yang lain? Ayo. Semangat. Tapi Bu, wa ulaikanya tetap tul kan ya, Bu ya? Enggak lah. Enggak. Tawasud ya Bu. Tawasud. Terus tawasud.
Silakan. At lagi Bu. Ya, karena nggak ada yang lain ya sudah. Apa aja. Oke Bu. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa yamuruna, gitu bukan Bu? Wa yamuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Berikutnya, terus siapa ini? Sekarang Kholaf. Kholaf dulu. Kholaf yang tahqiq. Ummatuyya. Terus. Nia coba Ibu yang kholaf Ibu. Ya silakan. Mia ya. Kholaf yang ya Bu, yang tahqiq. Ya silakan. Wala takum minkum ummatun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, baik. Tapi bacanya ummatuyya itu yang bagus ya, yang rapi. Ummatuyya dauna gitu. Nanti aja nanti diperbaiki. Yang satu lagi belum kan. Sekarang kolon silah. Silah ma'al qasr. Lanjut Mian. Baik Ibu, silah ma'al qasrnya ya. Wal takum minkum ummati yad'u wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, bagus. Wa ma'ahu siapa? Wa ma'ahunya Ibnu Katsir bukan Bu? Ya, Ibnu Katsir. Betul. Sekarang kolon yang wajah ketiga. Kolon wajah ketiganya Bu. Peserta. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, betul. Ya, kalau setiap kali kolon silah ma'at tawassut berarti sendiri. Sekarang siapa yang belum? Yang imam yang belum dibaca. Siapa? Waris bukan Bu? Waris, ya. Silakan Waris. Kalau waris berarti wala takum minkumun lah gimana Bu? Kurang ini kalau punya wajah bacaan menjamak silahkan. Nah, jadi nggak boleh nakal ya, nggak boleh nakal. Oh iya, milihnya silah. Waras. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna ibdal. Sama kayak ini ya. Oh ya, waras ibdal. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar
wa ulaika humul muflihun. Ya, masih satu lagi siapa? Kholaf. Ya, kholaf. Bisa ngikutin, bisa nyatet semuanya. Nyebutin aja dulu namanya. Kholaf. Coba kholaf diapakan? Membaca apa? Saket. Saket. Silakan Mia sekalian selesaikan. Baik Bu, ya. Aku minkum. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Ummati panjang. Ya Bu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, bagus. Ya, Anda catat enggak ini tadi semuanya? Nanti kalau ada tugas seperti ini gimana? Kalau UTS-nya di apa? UTS-nya kebetulan ini catat ya. Kita akan lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab fatah, imalah, dan taklil. Bab fatah, imalah, dan taklil. Ini saya harus menyiapkan diri. Halo. Mau sekolah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki bab fatah, imalah, dan taklil bagian yang pertama. Apa sih bacaan taklil? Apa sih bacaan imalah? Apa itu? Fatah ya, yang kita kenal itu terbukanya mulut ketika kita membunyikan huruf terbuka. Wa ma adraka. Nah, adraka itu fatah. Sedangkan imalah bagaimana? Imalah itu bunyi antara fathah dengan kasroh, cenderungnya ke kasroh. Nah, apa itu cenderungnya ke kasroh? Wa ma adraka, ya. Adraka. Kalau kasroh adrika, imalah adraka. Kalau taklil apa? Taklil bunyi antara fathah dengan imalah. Ya, antara fathah dengan imalah. Kalau adraka, adraka. Wa ma adraka mal haqqah. Misalnya itu. Contoh lain, imalah majriha. Terbuka sekali ya mulutnya. Majriha. Kalau taklil, imalah lagi contoh. A'li. Budi. Taqwi. Taklil. Budi. Wadduhi. Al-a'li. Ya. Kemudian fahadi. Kalau imalah fahadi. Taklil fahadi.
Sedikit. Nah, sedikit. Itu bedanya. Kok kenapa sih pakai gitu-gitu? Nah, itulah qiraat ya. Qiraat itu kan dari sononya. Hakadza unzilal Qur'an. Dan kenapa sampai Allah menurunkan bacaan macam-macam seperti itu? Karena untuk memberikan kemudahan kepada umat manusia. Sebab apa? Karena Al-Quran ketika pertama turun itu adalah di tengah-tengah masyarakat Arab, di mana masyarakat Arab ini memiliki bahasa dan juga memiliki dialek, lahjah yang berbeda-beda. Ya, lahjahnya berbeda-beda. Sehingga apa? Sehingga Allah memberikan kemudahan kepada mereka ya, khususnya masyarakat yang sedang dihadapi Nabi, didakwai Nabi pada saat itu, supaya ajaran Al-Quran cepat diserap oleh mereka, cepat tersosialisasi, maka Allah memberikan kemudahan dengan bacaan yang seperti itu. Berarti itu ada ya dialek itu. Dialek semuanya fusha. Artinya dialek fasih ya. Ini ada di antaranya dialek Imalah itu biasa dipakai oleh dialeknya masyarakat mayoritas penduduk Najd, suku Bani Tamim, suku As'ad, suku Bani Qais. Nah, ini juga di antara mereka pun tidak semuanya Imalah yang kita sebutkan tadi, ada yang taklil. Karena taklil itu sendiri adalah pada dasarnya Imalah juga, tapi Imalahnya sugro. Nah, yang disebut Imalah tadi apa? Imalah kubro. Ya, hanya saja kita sering menggunakannya. Kalau Imalah sugro itu taklil, kalau Imalah kubro itu adalah al-Imalah itu sendiri. Nggak usah bingung ya, nggak usah bingung. Kok kayak gitu? Ya, itu memang taklil juga Imalah. Ya. Tapi Imalahnya sedikit. Nah, kalau kita melihat gambaran secara umum, di antara para imam qiraat 7, terkait dengan bacaan Imalah. Imam yang paling banyak memakai bacaan Imalah adalah Imam Hamzah dan Al-Kisai. Paling banyak. Ya. Kemudian Warsh banyak memakai bacaan taklil dan fathah secara bersamaan. Artinya apa? Punya dua wajah bacaan, yaitu bil fathah dan bil taklil. Dan terkadang taklil saja, tidak memakai bacaan Imalah kecuali pada haknya lafal poha. Pohi. Nah, itu. Poha kok juga dipakai Imalah ya. Nah. Pohi. Nah. Kemudian Abu Amr memakai bacaan Imalah dan taklil pada sebagian lafal yang dibaca Imalah oleh Imam Hamzah dan Al-Kisai. Adapun Qalun, Ibnu Amir, dan Asim memakai bacaan Imalah pada lafal-lafal tertentu saja, ya, lafal-lafal tertentu, nggak punya kaidah tersendiri itu loh, nggak ada kaidah sendiri, karena nanti ada yang kaidah usuliyah mengikuti aturan, ada yang tidak, ya, ada pengecualian lain lagi. Yang nomor 5, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir adalah satu-satunya imam qiraat 7 yang tidak memakai bacaan Imalah maupun bacaan taklil. Nah, ini. Terus kalau dalam kaidah, kenapa ada bacaan Imalah dan taklil serta fathah? Sebab-sebab atau faktor-faktor adanya Imalah itu ada dua. Imalah maupun taklil itu ada dua ya. Pertama karena ya. Yang kedua karena harokat kasroh. Adapun Imalah karena ya terjadi pada alif yang tertulis dalam mushaf dengan ya maupun dengan alif yang mana alifnya itu asalnya dari ya. Adapun Imalah karena kasroh terjadi pada alif disebabkan karena sebelum alif atau sesudahnya berupa harokat kasroh. Ini nanti satu persatu. Takut bingung. Nah, jangan bingung dulu ya.
Ini secara gambaran saja ya. Karena Anda perguruan tinggi ya, Anda adalah mahasiswa, maka perlu kita perjelas seperti itu, asal usulnya seperti apa, dan kenapa ada bacaan imalah segala. Itu faktornya karena dua, karena ya, dan karena kasroh. Sekarang kita mau memasuki kaidah bacaan Imam Syatibi. Dalam awal bait, Imam Syatibi langsung menyebut, ini bab fathah wal imalah wa tahlil. Wa hamzatu minhum wal kisaiyu wa ba'dahu amala zawatil ya'i haitsu ta'assala. Hamzah dan Al-Kisai, Imam Hamzah dan Al-Kisai itu membaca imalah zawatul ya. Membaca imalah zawatul ya. Nah sebelum itu kita sampaikan. Zawatil itu apa Bu maksudnya Bu? Sebentar ya, sebelum saya mau jelaskan lebih jauh. Ini kita memasuki kan penyebabnya imalah kan ada dua ya, karena ya. Sekarang kita membahasnya imalah disebabkan karena ya. Imalah disebabkan karena ya. Zawatul ya itu apa sih? Kok tiba-tiba muncul zawatul ya? Zawatul ya ini adalah alif yang asalnya dari huruf ya. Alif yang asalnya dari huruf ya. Nah, alif asalnya dari huruf ya. Kenapa? Memang nggak muncul? Enggak. Nah, dalam bahasa Arab ya, itu ada kalanya alif yang asalnya dari ya, itu ada yang terdapat pada kalimat isim maupun kalimat fi'il. Ada yang dari kalimat isim, ada yang berupa kalimat fi'il. Apa ini? Di keterangannya di sini ada, ya. Ada. Zawatul ya itu apa sih ya? Nah ini. Kalimat isim tadi kan alif yang berasal dari ya. Ya. Baik pada kalimat isim maupun kalimat fi'il. Taunya dari mana? Ya, kalau itu dari ya. Apabila kalimat isim, ya, apabila kalimat itu kalimat isim, cara mengetahui bahwa alif itu asalnya dari ya adalah dengan menjadikannya isim tasniyah. Maka di dalam bait itu dikatakan watat niyatul asma'i takshifuha. Ya, di bait tadi watat niyatul asma'i takshifuha. Dan Anda untuk mengetahui jika kalimat itu zatul ya atau bukan, kalau berupa isim, kalimat isim, maka jadikanlah isim itu menjadi isim tasniyah. Anda akan temukan itu. Contohnya apa? Huda, al-huda. Al-huda itu isim, kalimat isim. Isim masdar. Huda. Beda kalau hada itu kalimat fi'il. Ini huda. Dijadikan isim tasniyah maka jadinya hudyani. Jadi alifnya ini adalah berarti menunjukkan bahwa huda alifnya ini asalnya dari ya. Maka ketika ketahuan bahwa itu asalnya dari ya, Hamzah dan Al-Kisai membaca imalah hudi. Ara'aita in kana 'alal hudi, misalnya. Au amara bit taqwi. Takwa juga taqwi. Kemudian al-ma'wa. Ma'wa ini juga kalimat isim.
isim makan ya. Maka ditasniahkannya jadi bentuknya al-ma'wayani. Taulah bahwasanya alifnya ini adalah dari ya. Al-hawa, al-hawayani. Jadi ini semuanya kalimat isim yang termasuk kategori zatul ya atau zawatul ya. Kalau zawatul ya itu jamak. Kalau zatul ya mufrad. Ya. Sama saja ya penyebutan. Ini kalimat isim. Sekarang kalau kalimatnya ini kalimat fi'il ya. Kalau kalimat itu kalimat fi'il, maka untuk mengetahui apakah kalimat itu apakah ya alifnya itu berasal dari ya atau bukan, itu adalah dengan cara menambahkannya dengan tak mutakallim atau tak mukhatab. Ya. Radatta ilaikal fi'la sadafta man hala. Nah, itu. Radatta ilaikal fi'la sadafta man hala. Nah, contohnya sa'a, lafal sa'a. Sa'a ini kalimat fi'il. Kalau ditambah dengan tak mutakalim jadi sa'aitu. Maka ketahuan bahwa alifnya ini asalnya dari ya. Maka masuk zatul ya. Abaita. Ya. Jadi aba itu alifnya adalah berasal dari ya, maka masuk zatul ya. Maka Hamzah dan Al-Kisai itu membaca sa'i, abi wastakbara wa kana minal kafirin. Hada itu. Jadi hada juga termasuk zatul ya. Hadi. Nah, jika alif ternyata berasal dari wawu, maka tidak termasuk zatul ya. Seperti apa? Najauta, maka itu bukan termasuk zatul ya. Kholautu, aso, aswani, sofa, sofwani, dan lain sebagainya. Itu tidak termasuk zatul ya. Ya, sekarang kita lihat bagaimana kaidah bacaan Imam Qiraat 7. Halo? Ini pada nggak buka, Ibu sendirian ngomong ya. Tolong dibuka ya. Tolong dibuka. Nanti takutnya Anda boleh minum nggak apa-apa. Mau minum juga nggak apa-apa, asal mendengarkan. Ya. Kalau kelihatan semuanya itu Ibu senang. Jadi merasa ngomongnya itu nggak sendirian gitu. Terjadi apa-apa, kalau terjadi apa-apa kan nggak tahu Ibu. Nah, kecuali kalau karena gangguan sinyal. Insya Allah sih, karena nggak membaca, dengar aja, nggak terganggu sinyalnya kan. Sekarang ini kaidah. Tadi yang disebutkan, pokoknya zawatul ya, Hamzah dan Al-Kisai imalah. Ini kasusnya nanti macam-macam. Anda perlu perhatikan betul baik-baik ya pada bab imalah. Karena banyak ini, kita pertemuannya banyak. Setiap alif mutatorrifah, apalagi itu istilahnya. Alifnya, ahwalnya, alif di akhir kata yang berasal dari ya, baik pada kalimat isim maupun kalimat fi'il. Nanti kalau Anda mengerjakan begini aja. Nggak usah alif mutatorrifah al-muqallabah, nggak usah. Cukup zatul ya. Gitu aja. Ya. Cukup zatul ya. Itu. Jadi kalau ada kalimat hada, zatul ya. Udah. Nggak usah ini. Ini kasus ya, kasus jenisnya, kondisinya alif ya. Alif asalnya dari ya, baik kalimat isim maupun fi'il. Di amtilah ini kenapa kok ada zawatul ya, di bawahnya ini ada dzurra? Kenapa? Jenisnya ini ternyata ada yang zawatul ya, ada yang dzurra.
baik ini maupun ini, Anda bisa lihat, ini kan ada alif ya. Ada alif semuanya. Alifnya alif apa? Bukan alif lurus ya. Alif layin apa-apa kalau Anda menyebutkan. Ini semuanya adalah asalnya dari ya. Qura, taro, bushro, sa'a, hada, kafa, dan huda. Asalnya semuanya adalah dari ya. Karena antara ini Anda perhatikan. Antara ini dengan ini kaidah bacaan Imam Qiraat 7. Apakah sama persis atau enggak? Ada perbedaan enggak? Waras di sini baca apa? Bil fathah. Fathah. Dua wajah ya, bil fathah dan bitaklil. Kalau di sini Bitaklil. Bitaklil aja. satu saja. Nah, inilah yang ibu pengen jelaskan. Ketika apa itu dzurra? Ketika sebelum alif ya, sebelum alif yang asalnya dari ya itu berupa huruf ro gitu aja. Ya, berupa huruf ro. Ini disebut dengan dzurra. Ya. Ketika alif yang asalnya dari ya itu berupa huruf ro, maka disebut dengan dzurra. Jika bukan ro, ya seperti ini, huruf selain ro, maka namanya zatul ya. Oke ya, namanya zatul ya. Maka disitulah ada perbedaan. Ketika zatul ya, waras baca fathah dan taklil. Sedangkan ketika dzurra, waras membaca taklil saja, nggak ada bacaan fathah. Yang kedua, pada zatul ya yang membaca imalah Imam Hamzah dan Al-Kisai. Ya. Sa'i. Kalau waras sa'a dan sa'i. Sa'i. Hada waras dan hadi. Hamzah Al-Kisai hadi. Ya. Kemudian pada kafa waras kafa dan kafe. Sedangkan Hamzah dan Al-Kisai kafe wa kafe billahi syahida. Al-Baqun bil fathah ada. Sedangkan di sini waras tadi at-taklil saja. Yang membaca imalah pada dzurra ternyata tidak hanya Imam Hamzah dan Al-Kisai saja, tetapi Abu Amr juga. Nah, itu bedanya. Ya. Kalau dzurra, Abu Amr ikut membaca imalah. Maka di awal tadi disebutkan Abu Amr membaca imalah pada sebagian lafal yang dibaca imalah oleh Imam Hamzah dan Al-Kisai. Itu. Ini jenis-jenisnya seperti ini ya. Oke. Oke ya, udah jelas belum? Jelas? Fahimtum? Ibu mau nanya, Ya. bacaan yang hampir sama itu yang mana Bu tadi? Yang Ya hampir ini semuanya. Antara taklil dengan imalah ya. Iya, Ibu. Nah, Anda pengen prakteknya ya. Tapi untuk bacaan masing-masing udah jelas ya? Udah? Ya, oke. Kalau qura lah, oke. Waras membaca taklil. Watilkal qure matare bushre. Sedangkan ini yang membaca imalah. Watilkal qure naqussu matare fi khalqi rahman. Bushrikumul yaum. Ya, jelas. Bedanya jelas enggak? Masih agak ini lebih dibuka ya Bu? Lebih lebar bukanya. Lebih lebar. Pure, bushre, matare, taklilnya tare, matare, pure, bushre, bushrikumul yaum,
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وتلك القرى نقص عليك من أنباء الغيب لا وتلك القرى نقص عليك من أنبائها bacaan waras kure. Kalau Al-Kisai wantilkal kure naqus kure dengan kure, coba beda nggak? Beda Ibu. Beda ya, memang dikit-dikit ya, bedanya dikit. Tilkal kure naqussu, nah itu rata-rata bedanya apa sih bedanya? Ya gitu kalau diperhatikan ya. Kalau betul-betul memperhatikan kelihatan bedanya ya. Kelihatan bedanya. Oke? Paham? Yang tanya tadi siapa? Paham Ibu. Ya, alhamdulillah. Oke, ini pokoknya Anda ingat-ingat kalau ada zatul ya, hamzah al-kisai imalah. Waras fathah dan taklil, al-bakun fathah. Kemudian kalau dzurra waras taklil saja. Sedangkan yang membaca imalah Abu Amr juga sama dengan hamzah dan al-kisai. Ini coba lihat yang nomor 4 dulu langsung. Kita buka yang nomor 4 dulu. Nah, ini juga kita tampilkan. Ini kasusnya sama seperti yang nomor 1. Kaidah bacaannya sama ya. Kaidah bacaannya sama. Kenapa dimunculkan? Karena ini ada kekhususan. Kalau di sini fi'il tsulatsi mazid ya. Kok kenapa dibahas sendiri? Karena ya fi'il tsulatsi mazid itu kan sudah ketambahan ya. Sudah adanya tambahan. Ada tambahan huruf. Kalau mujarrad masih sendirian, single kalimat fi'il ya. Fi'il madhi masih single. Itu mujarrad. Kadang-kadang ya, ini ilmu aja ini, ilmu pengetahuan yang Anda juga perlu tahu. Kadang-kadang ketika mujarrad itu alifnya asalnya dari wawu. Bukan dari ya. Tapi begitu berubah menjadi mazid, sulasi mazid, ternyata menjadi apa? Zatul ya. Nah, kasus seperti itu ada. Kasus seperti itu. Nah, contohnya zakka. Zakka ini sudah mazid. Mazidnya apa? Mazidnya ini ada tasydid. Ya, ada tasydid. Kalau mujarradnya apa? Zaka, gitu aja ya. Zaka. Mujarrad. Kalau kita tasrif zaka, zakautu. Berarti bukan ya, bukan datul ya. Begitu setelah menjadi mazid, zakka, tazakka. Kita tasrif zakaita, ternyata bukan zakauta, zakaita. Ya, zakaita. Ini biar Anda punya rasa-rasa bahasa gitulah. Rasa-rasa bahasanya biar lebih mengenal deh. Anja juga begitu. Mujarradnya apa? Anja itu. Dari kata dasar apa? Ada yang tahu? Naja bukan Bu? Naja. Naja. Kalau naja kita tasrif itu kalimat fi'il. Najauta. Berarti alifnya bukan dari wawu. Begitu kita tasrif anja ini, jadi anjaitana, anjaita, bukan anjauta, anjaita. Karena dalam Al-Quran juga ada kata-kata la in anjaitana min hadihi. Nah, ya Ibu itu kadang-kadang
ini asalnya dari apa? Cari dari Al-Quran saja. Oh, ketemu kalimat ini. Ternyata oh itu zatul ya. La in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Nah, sehingga ini karena sudah menjadi sulasi mazid berubah menjadi zatul ya. Itu kaidahnya sama ya. Ini kaidahnya persis dengan yang nomor 1. Nggak usah dipertentangkan. Yang itu kan itu urusan dapur lah kira-kira. Yang Anda itu tadi ya urusan dapur gitu aja. Yang penting Anda lihat ini. Oh, ini ternyata zatul ya. Buku qiraat itu sudah banyak yang menyebutkan. Ini termasuk zatul ya, al-mumal. Baik. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2. Ini ternyata ada juga muncul apa? Muncul selain tadi yang bisa ditasrif tadi, yang bisa ditasrif dari kalimat isim maupun kalimat fi'il. Ternyata ada isim istifham. Nah, ada isim istifham yang khusus hanya 4 saja. Anna, mata, asa, bala. 4 ini Waras membaca bil fathah dan bil taklil. Aba, kok aba ya? Anna, anne, ya. Mata, mate. Asa, ase. Bala, bale. Bale. Ad-Duri perawinya Abu Amr itu bitaklil fi anna. Fakot saja ya, membaca taklil pada lafal anna saja. Sedangkan mata, asa, bala, ad-Duri bil fathah. Maksudnya itu ya, membaca dengan fathah. Hanya anna saja. Adapun Imam Hamzah dan Al-Kisai membaca imalah. Al-Baqun fathah. Qalat rabbi anni yakunu li wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Asi rabbukum an yarhamakum bali man aslam dan seterusnya. Ya. Ini di isim istifham. Kemudian pada alif yang tertulis dalam mushaf al-marsumah. Alif yang tertulis dalam mushaf dengan ya seperti ini. Ya asafa, ya hasrota, ya wailata. Itu ternyata Waras membaca fathah dan taklil juga. Ad-Duri taklil, Hamzah Al-Kisai imalah. Kalau ini yang tertulis dalam mushaf seperti ini gimana? Ila, ala, hatta, mazaka. Ini enggak ada yang membaca imalah dan tidak ada yang membaca taklil. Enggak boleh ya. Harus fathah semuanya. Semuanya membaca bil fathah. Ila tetap ila. Ala tetap enggak ada yang alih, enggak ada. Ile enggak ada. Ya. Jadi hanya yang tertulis dalam mushaf, dalam rosemnya itu tertulis seperti ini, itu dibaca imalah oleh Imam Hamzah dan Al-Kisai. Sedangkan Ad-Duri membaca taklil, Waras bil fathi dan bil taklil. Nah. Ya, udah jelas semuanya? Ada yang belum jelas? Saya rasa udah senyum-senyum itu sudah paham ya.
Sudah paham jelas sekali ya. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Tinggal dihafal saja. Gampang hafalnya. Hamzah, Al-Kisai, Imalah, Waras, Fathah dan Taklil. Nah, kecuali kalau Anna tadi yang isim istifham, Aduri membaca taklil, hanya Anna saja. Kemudian ya Asafa, Aduri juga membaca taklil. Udah, Hamzah Al-Kisai, Imalah. Jelas pokoknya yang golongan ini Hamzah Al-Kisai, Imalah. Waras dua wajah, fathah dan taklil. Kecuali kalau Durra tadi ya. Kalau Durra, Abu Amr ikut seperti bacaannya Hamzah dan Al-Kisai. Sedangkan Waras membaca bitaklil. Ini gampang ingatinnya. Udah. Gampang. Nah, kalau sudah, saya perlihatkan ini. Ini. Coba. Surat Al-Baqarah ayat 112. Al-Baqarah 112. Ini coba cari ikhtilaf. Ya. Cari ikhtilafnya. Coba bagaimana ikhtilafnya? Pada lafal apa? Bala. Bala. Tadi ya. Tadi ya. Apa bacaan tadi Imam Qiraat 7? Waras. Waras bil fathah. Bil fathi dan bil Bil taklil. taklil. Kemudian Hamzah. Aduri. Oh enggak. Masa Aduri? Oh iya Ibu. Hamzah Kisai. Hamzah Kisai dan Al-Baqarah. Hamzah Al-Kisai fil Imalah. Pokoknya Hamzah Al-Kisai selalu ya. Paling banyak karena tokohnya adalah Hamzah dan Al-Kisai Imalah. Baru kemudian Waras. Hamzah Al-Kisai Imalah. Ya makanya dalilnya wa hamzatu hafal loh, harus hafal itu. Wa hamzatu minhum wal kisaiyu wa ba'dahu. Amala zawatul ya'i haitsu ta'assala. Nah, ini nyanyiannya itu aja, nyanyiannya. Ya, nyanyiannya itu. Anda suruh cari nyanyian sendiri, nama-nama imam, pakai nyanyian dulu. Nah, ini aja nyanyiannya, syairnya. Wa hamzatu minhum wal kisai wa ba'dahu. Amala zawatil ya'i haitsu ta'assala. Amala itu imalah. Zawatil ya pada zatul ya. Ya, itu ya. Hamzah wal kisai wa ba'dahu amala zawatil ya. Ya. Hamzah dan al-kisai membaca amala artinya membaca imalah pada zawatul ya. Nah, itu ya. Tentu Durra juga sama, udah masuk ke situ. Karena alifnya juga asalnya dari ya. Gitu. Ya. Amala zawatil ya'i haitsu ta'assala. Nah, wa tahniyatul asma itu mana keterangan. Anda kalau mau pengen tahu bahwasanya kalimat bahwasanya lafal itu ya alifnya itu asalnya dari ya. Jika kalimat isim maka jadikanlah isim tasniyah. Jika kalimat isim maka jadikanlah dia tambahin aja dengan ta mutakalim. Itu keterangannya saja ya. Tapi yang pokok yang pokok adalah wa hamzatu minhum wal kisai wa ba'dahu amala zawatil ya'i haitsu ta'assala. Baik, lanjut. Mana lagi? Ibu sebelumnya mau nanya boleh? Boleh. Apa? Nah, tadi kurang paham yang kaidah yang ketiga, Ibu. Kaidah yang ketiga. Ya, Ibu. Alif al-marsumah biya ya. Alif al-marsumah biya. Alif yang asalnya yang tertulis dalam mushaf itu dengan seperti itu, seperti ya. Asafa, ma'wa,
Kok ma'wa. Asafa. Ya. Asafa di tasrif bisa nggak itu? Anda mentasrif. Udah kalimat itu aja deh. Kalimat itu saja. Pokoknya Anda ketemu ya asafa, ya hasrota, ya wailata. Itu aja deh. Ya untuk sementara itu ya. Itu untuk menjelaskannya ya itu tertulis dalam mushaf dengan ya. Alif yang tertulis dalam rosam dengan ya. Seperti ya hasrota, ya wailata, ya asafa. Itu saja. Hamzah, Al-Kisai, bil imalah. Waras, bil fatah, bitaklil. Duri membaca dengan bil bitaklil. Al-Bakun, bil fatah. Nah, ini kalau kita bilang termasuk apa? Kalimat khusus, ya, lafal khusus. Nah, sebabnya apa? Ya memang karena tertulis dalam mushaf dengan ya. Kalimat khusus ya, pengecualian, oke. Pengecualian. Tapi ternyata tidak semua kalimat khusus yang tertulis dalam mushaf itu dibaca imalah seperti ala, ila, hatta. Nah, mazakah itu tidak. Itu enggak boleh diimalahkan. Ya, itu kan tertulis dengan ya kan. Coba kalau tambahin kaf ilaika, alaika, kan ya itu kan. Ya alaika, ilaika. Ya cuman hatta ini enggak bisa ditasrif ini. Hatta itu enggak ada tuh. Nah, zakah juga begitu, zakautu. Kalau zakah ya zakat ternyata bukan. Nah, oke ya. Oke, jelas belum? Iya, Ibu jelas. Baik. Kita lanjut ini ya. Terus apa? Ini man aslama kau udah saya garisin. Man aslama ini apa? Nakal, Ibu. As-sakin al-mafsul ya. Namanya as-sakin al-mafsul. Bacaannya Imam Qiraat 7 harus membaca nakal. Jangan menyebutkan ini nakal, Bu. Ya, nakal siapa yang baca nakal? Nakal itu bacaan ya, oke? Nakal itu bacaan. Terus yang mana lagi? Wahua, Ibu. Wahua. Ini apa ini wahua ini? Farsul huruf ya. Farsul huruf. Ada yang membaca wahwa. Siapa yang baca wahwa itu siapa? Warosh bukan, Bu? Siapa yang ingat? Ini farsul huruf. Yang membaca wahwa siapa? Ada yang lupa ya? Pada lupa? Apa melupakan? Ada yang ingat? Ini dari sekian ini ada mana pada tidur juga? Ayo bangun-bangun. Jangan tidur. Wahwa. Di setiap ada huwa yang diawali dengan wawu, fa, lam. Ya. Wahwa, fahuwa, lahwa. Hiya juga gitu. Wahia, fahia, lahia. Kolon. Kalau lupa ini, tulis lagi. Kolon Abu Amr Al-Kisai membaca bisukunil ha. Sukun ha wahwa. Membaca bisukunil ha. Al-Bakun bidhammil ha wahwa. Kalau hiya berarti wahia. Nah. Oke ya. Terus mana lagi ikhtilafnya? Jalan terus. Mana? Muhsinun falahu. Falahu. Ini ya falahu ajruhu. Oke, falahu ajruhu. Apa ini? Madul. Mad apa?
falahu ajruhu. Apa ini? Madul munfasil bukan, Bu? Madul munfasil ya. Jangan disebut hak kinayah gitu. Madul munfasil. Memang itu haknya hak kinayah juga sih. Kemudian yang mana? Alaihim. Alaihim, lafal maksus ya. Lafdun maksus alaihim. Terus mana? Hum yahzanun. Hum. Wala hum. Yang ini alaihim wa. Yaitu alaihim. Iya juga harus jeli nih. Jeli. Alaihum sendiri, alaihim dan alaihimu wa. Alaihimu wala. Humu yahzanun. Nah. Itu. Kemudian ayat di bawahnya. Apa ayat di bawahnya? Ikhtilafnya. Coba cari. Mana? Iya. Layyadurrukum. Kemudian Illa hadza. ini ada nggak? Iya. Kum Illa. Kum illa. Illa juga. hadza. Ada apa? Ini ada. Iya, Ibu. Apa ini ada? Bin. Apa? Ada apa? Iya masuk. Tapi apa itu? Yang baru saja dibahas itu apa? Zawatul ya, Ibu. Zatul ya. Zawatul ya. Zatul ya. Tapi kalau Anda wakaf ya, illa adzi ya, kalau diwakafkan. Kalau Anda wasolkan jadi apa? Adzawa. Jadi apa? Jadi apa ini? Hukum apa? Adzawa. Apa hukum apa? Kalau diwasol? Idgham. Tadi ya bacaan khulaf tadi ya yang berbeda. Nah, kita nanti kalau mengerjakan diwakafkan saja. Illa ada. Nah, setelah itu apa? Apa? Wa iya. Wa iyuqatilukum sama la yadurrukum. Terus setelah itu Yuwatu. terus Al-adbar. al-adbar. Tsumma la yunsarun. Oke. Ini ada tiga ya, Ini nih. Awalam ma asobatkum. Iya ya, ini awalam ma asobatkum. Kalau ini apa ini ya? Awalam ma asobatkum musibatung. Awalam ma. Ini sekalian aja ya, sekalian. Ini apa ikhtilafnya? Munfasil. Munfasil, oke. Terus? Asobatkummu. Baik, kemudian? Terus mana? Kultumha. Qad asabtum ada nggak? Qad asabtum. Pada enggak ada ya, Bu ya? Oh, ada. Apa itu namanya? Ada hamzah di awal ya, Bu. Hamzah. Qad asabtum itu apa? Sakinul mafsul, Bu. As-sakin al-mafsul. Pokoknya kalau ada huruf hamzah itu, ya itu. Itu ada as-sakin al-mafsul. Qad asabtum. Terus mim jama, kemudian kultum. Nah. Terus apa? Anna yang tadi ya. Anna ada isim istifham. Isim istifham. Baik, kemudian yang mana lagi? Yang mana? Anfusikum. 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 Kita kalau wakaf nggak usah ya, diwakafkan aja ya. Ya, Bu. Oh, karena tandanya juga qaf lam dan nggak ada masalah. Karena wakaf nggak ada masalah. Kalau diwasolkan berarti ada masalah. Ya.
Wakafkan aja. Oke. Kemudian Syai'in qadir. Pintar-pintar semuanya, alhamdulillah. Semangat belajarnya. Ya, Ibu harapkan Anda terus semangat sampai selesai. Sampai selesai kuliah dengan lancar ya. Kuliah dengan lancar. Alhamdulillah. Tapi kami tuh Bu, kadang kendalanya itu perbedaannya di tempat-tempat ini kami tahu, tapi hanya perbedaan di cara bacanya aja gitu Bu. Ya makanya sering-sering latihan kalau gitu. Jadi semuanya tidak ada yang nggak bisa, ya. Semuanya tidak ada yang bisa. Kalau belum, saya berharap Anda semuanya berani. Anda berani. Saya belum paham. Saya jangan bilang, jangan sampai Anda itu karena takut salah, malu. Anda malu karena takut salah, jangan. Justru kalau Anda nggak bisa, Bu, saya boleh coba. Saya mau tolong betulin. Nah, itu baru hebat itu. Baru hebat. Daripada Anda diem, ya, daripada Anda diem sampai lulus IIQ, sampai lulus IIQ, nanti ternyata aduh nyesel ya, aku kemarin kenapa nggak mau baca ya. Maka ini justru ini harus banyak membaca ini. Harus banyak praktikum. Kalau udah ketahuan Anda kendalanya ada di bacaan, cara membaca, maka sering-seringlah Anda. Ibu kasih kebebasan kepada Anda semuanya, ya. Ini kan tadi ada yang bertugas dan juga ada yang tidak bertugas. Kan membaca juga. Maka semuanya Anda siapkan, apalagi masih anget-anget ini tadi ya. Masih anget, masih ingat ya, masih ingat ikhtilaf-ikhtilafnya tadi, maka diharapkan Anda langsung aja kerjakan. Ini man aslama. Kerjakan aja sesampainya. Sesampainya nanti udah bagus, tinggal pada hari esok ya kita praktekkan. Kami persilahkan semuanya mengerjakan, ya. Ada yang ditanyakan lagi enggak? Ya Bu. Waktunya udah habis ya. Masih ada enggak? Sudah habis Bu. Sudah habis ya waktunya, alhamdulillah. Ternyata kok cepat sekali ya. Anda merasa lama apa merasa cepat, saya nggak tahu. Bu. Banget sih Bu. Ya, alhamdulillah, semangat semuanya ya. Semangat semuanya. Terima kasih saya diingetin ya, diingetin. Insya Allah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup ini, mari kita membaca apa? Wa kullun biyanmu sama wa hamzatu minhum wal kisai. Bareng-bareng dibuka sonnya. Baitnya dibaca. Biar hidup. Wa kullun biyanmu wa muma'awunatin wa fil wawi wal yaduna qala. Sekarang yang wa hamzatu 1, 2, 3 yang baru saja. Wa hamzatu minhum wal kisai wa ba'dahu amala dawatil ya'i haytu ta'assola. Udah itu aja, 2 itu. Anda hafal, ya hafal ya. Ini cuman yang kaidahnya waras belum kita tampilkan. Kaidahnya waras itu apa sih ya? Waras belum dijelaskan dalam bait ini. Baru hamzah dan al-kisai. Dalilnya apa? Wa hamzatu minhum wal kisai wa ba'dahu amala zawatil ya'i amala zawatil ya'i haitsu ta'assala. Dah itu.
Hafal. Baik, terima kasih semuanya. Kita akhiri pertemuan kita bersama-sama membaca. Kalau mau menutup baca apa? Kalau di sekolahan baca wal asri ya. Iya, Ibu. Baca wal asri. Kalau Anda nanti mengajar di sekolahan, tutup dengan wal asri. Ya. Ibu nanti ceritakan wal asri itu apa ada kelebihannya. Baik, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Ini hadir semuanya? Hadir, Ibu. Alhamdulillah, baik. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.